Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yoga. Saya dari mahasiswa Universitas UIN Araniri Banda Aceh, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh keputusan strategis bagi lembaga pendidikan. Baiklah, yang pertama itu ada definisi keputusan. Keputusan secara harfiah berarti pilihan. Yang dimaksud di sini pilihan adalah pilihan dari dua atau lebih. Menurut Gito Sudarno, bahwa keputusan adalah terkait dengan ketentuan atau suatu penentuan pilihan yang diinginkan. Yang kedua, itu ada keputusan strategis dan kebutuhan akan keputusan strategis. Istilah strategis adalah seni atau ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen atas atau pimpinan yang paling tinggi yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tertentu, yang bertujuan untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat dicapai. Kebutuhan akan keputusan strategis yaitu untuk memberikan arahan jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, dan membantu organisasi tersebut menjadi lebih efektif. Yang ketiga, tahap-tahap pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, alangkah baiknya kita harus mengerti dulu apa saja sih tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Tahap dalam pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan analisis proses kebijakan. Menurut Campbell, tahap-tahap pengambilan keputusan itu yang pertama itu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi pilihan, menganalisis informasi, dan menentukan pilihan. Nah, sedangkan menurut Adair ada 5 tahap pengambilan keputusan, yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan, mengumpulkan data relevan, menghasilkan pilihan yang layak, dan membuat keputusan. Dan yang terakhir, implementasi dan mengevaluasi. Baiklah, yang keempat itu ada jenis keputusan. Nah, jenis keputusan ini dibagi menjadi dua, yaitu keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang atau keduanya. Keputusan ini dapat diprogram atau direncanakan jika keputusan tersebut mempunyai karakteristik yang berulang dan rumit, serta telah dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya. Nah, sedangkan keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang atau keduanya. Keputusan ini bersifat baru dan tidak rutin terjadi. Hanya pimpinan dan manajer yang berwenang mengambil keputusan yang tidak terprogram. Perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dan menggunakan model keputusan yang ada. Oke. Yang kelima itu ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada penentuan masalah, yang kedua analisis situasi yang ada, yang ketiga pengembangan alternatif, yang keempat analisis alternatif, yang kelima itu pilihan alternatif yang terbaik. Yang keenam adalah perubahan dalam keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentunya tidak selamanya berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Secara umum, perubahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada incremental changes, yaitu perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditafsirkan berdasarkan data yang terjadi di masa lalu. Yang kedua ada turbulency changes, adalah perubahan keputusan yang tidak dapat diperkirakan. Contohnya seperti bencana alam, demonstrasi,
kondisi politik, dan lainnya. 7. Kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang telah dilakukan, sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut, yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal, dan terlihat hasilnya secara maksimal, serta dinilai lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada penilaian secara tidak maksimal. Dan yang terakhir adalah solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Yang pertama, itu mengusahakan keterangan dan penjelasan yang lebih lanjut tentang masalah itu sendiri. Yang kedua, identifikasi sasaran atau tujuan kegiatan yang akan dipecahkan atau yang akan dilakukan. Yang ketiga, itu mengukur tingkat keberhasilan. Yang keempat, menentukan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan. Yang kelima, itu memperhatikan sektor lingkungan. Keenam, meneliti satu persatu alternatif pemecahan masalah sehingga masing-masing diketahui kelemahan dan keunggulannya. Ketujuh, itu menentukan metode apa sih yang digunakan untuk pemecahan masalah. Yang kedelapan, mengumpulkan data untuk pengukuran dan pemilihan alternatif pemecahan masalah. Yang kesembilan, itu mengadakan perbandingan antara model satu dengan model lainnya. Yang ke-10 itu mengetes hasil analisis tersebut. 11, mempertimbangkan apakah terdapat ketidakefisienan yang terjadi. Ke-12 adalah dana, mengadakan ringkasan, bila mana perlu menyertakan juga sasarannya. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.